Bagaimana? Setelah kami lakukan pendalaman, kurang lebih itu sudah mereka itu ditahan 20 hari plus 40 hari. Ya. Di situ di Tahti Polda Sumatera Selatan. Kami lakukan pendalaman. Ternyata ketika kami cross check itu banyak sekali maladministrasi yang dilakukan oleh pihak termohon atau kepolisian. Dari pihak termohon atau dari pihak kepolisian itu dia mengatakan bahwa berkas dari kepolisian ini sudah P21 katanya. P21 sehingga kata pihak termohon ketika sudah P21 maka pra peradilan ini gugur. Mereka berasumsi seperti itu. Padahal ini ada putusan MK yang mengatakan apabila berkas itu sudah P21 atau tahap 2 di putusan MK itu mengatakan tetap bisa dilakukannya pra peradilan. Nah, itu kan tidak sinkron. Kami mengatakan sah atau tidaknya ini penetapan tersangka karena anak-anak ini ditetapkan tersangka, ditahan dan ditangkap ini menurut kami tidak sesuai prosedur. Namun jawaban dari termohon berkas itu sudah P21. Nah, di hari pembuktian ya kita nggak boleh pesimis lah ya. Kita harus optimis. Ya semoga 8 orang ini dengan upaya pra peradilan yang kami lakukan ini mendapatkan hak-haknya lagi, hak-haknya kembali gitu. Karena kasihan 8 orang ini hitungannya tergolong masih muda, umurnya 18-20 karena baru tamat dan satu itu masih SMA, umur 18 tahun. Oh, ada yang masih sekolah? Iya, dari 8 itu satu masih SMA. Kembali lagi bersama saya Lebri Oktora di Lentera Viral Lebih Dari A1. Untuk sore hari ini saya akan membahas tentang aksi demo 31 Agustus 2025 yang telah terjadi pengrusakan dan pembakaran di Samsat Kota Palembang dan ada 9 korban yang telah terjadi tersangka oleh Polrestabes Palembang dan Kapolda. 8 diantaranya meminta Yayasan Bantuan Hukum untuk mengurus anak-anaknya. Dan di sebelah saya sudah ada kuasa hukum dari 8 korban tersebut, yaitu Bapak Miftahuddin SH selaku kuasa hukum. Selamat sore, Pak. Sore. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, seperti biasa ya. Pak, yang saya tahu kan Bapak telah melakukan pra peradilan untuk proses 8 korban ini supaya dibebaskan. Dalam upaya ini yang kita lihat apakah akan dibebaskan 8 orang ini? Oke. Saya jawab ya, Pak Lebri. Baik, jadi kami dari Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan itu sudah mengajukan permohonan pra peradilan kepada Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A melawan Polda Sumatera Selatan. Mantap. Jadi ini kami selaku kuasa hukum 8 orang anak karena hitungannya masih remaja. Jadi 8 orang ini ada yang umurnya 18 tahun, ada yang 20. Itu yang paling tua itu di umur 29. Nah, jadi kami sudah melakukan tadi hari ini kami sudah sidang kesimpulan. Dan insya Allah hari Senin itu sidang putusan karena pra peradilan ini 1 minggu harus putus. Jadi kami mengajukan pra peradilan ini mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh Polda Sumatera Selatan terhadap 8 orang yang kami dampingi ini. Itu. Dan untuk waktu Bapak melakukan prapit itu
Apakah ada tambahan dari hakim tentang membahas ini? Apakah prosedur polisi itu sudah lengkap atau tidak saat penangkapan? Ya, jadi kami sudah sidang di hari kelima, ini hari kelima, bahwa permohonan kami adalah sah atau tidaknya penangkapan, penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh pihak Polda Sumatera Selatan. Itu permohonannya sudah kami bacakan di hari Senin kemarin. Hari Senin kami sudah bacakan permohonannya karena ruang lingkup pra peradilan ini itu sebatas tentang uji layaknya atau menguji sah tidaknya penangkapan, penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh Polda Sumatera Selatan. Namun pra peradilan ini tidak masuk ke pokok perkara tentang apa yang mereka lakukan di DPR kemarin, apa yang mereka lakukan, apakah mereka turut serta gitu kan. Tapi yang di pokok dari pra peradilan ini adalah itu tadi, penangkapannya bagaimana, prosedur penetapan tersangkanya bagaimana, terus penahanannya itu bagaimana. Setelah kami lakukan pendalaman, kurang lebih itu sudah mereka itu ditahan 20 hari plus 40 hari. Di situ di Tahti Polda Sumatera Selatan. Kami lakukan pendalaman. Ternyata ketika kami cross check itu banyak sekali maladministrasi yang dilakukan oleh pihak termohon atau kepolisian. Banyak sekali sehingga ya udah kami bulat untuk melakukan pra peradilan ini gitu. Dari pihak termohon seketika sudah kami bacakan di hari Seninnya permohonan kami, dari pihak termohon atau dari pihak kepolisian itu dia mengatakan bahwa berkas dari kepolisian ini sudah P21 katanya. P21 sehingga kata pihak termohon ketika sudah P21 maka pra peradilan ini gugur. Mereka berasumsi seperti itu, padahal ini ada putusan MK yang mengatakan apabila berkas itu sudah P21 atau tahap 2 di putusan MK itu mengatakan tetap bisa dilakukannya pra peradilan. Itu kan tidak sinkron. Kami mengatakan sah atau tidaknya ini penetapan tersangka karena anak-anak ini ditetapkan tersangka, ditahan dan ditangkap ini menurut kami tidak sesuai prosedur. Namun jawaban dari termohon berkas itu sudah P21. Nah, di hari pembuktian, itu di pembuktian surat menyurat di hari ketiga, hari Rabu, itu dari pihak termohon sama sekali tidak menunjukkan apa yang kami minta di situ. Dia tidak ada yang ditunjukin ya? Ya, mereka cuma berfokus pada pelimpahan berkas. Ini kami sudah P21, sudah lengkap. Nah, tapi mereka tidak menunjukkan apa yang kami minta, gitu. Oke. Dan ini ada sedikit yang saya tanyakan, Pak. Apakah Bapak sudah menemui 8 korban tersebut? Jadi 8 orang yang kami dampingi ini dari mereka di Polda, di tahanan dan alat bukti atau Tahti Polda, itu sudah kami kunjungi, sudah kami besuk sampai mereka kemarin di lapas. Ini sudah dilimpahkan ke lapas gitu kan. Sudah kami besuk, kami mengatakan kepada pihak keluarga bahwa pra peradilan ini merupakan bentuk ikhtiar atau bentuk perjuangan kita untuk mendapatkan hak-hak kita. Pasti. Karena manusia itu bisanya itu ikhtiar, berjuang, itu kan. Nah, lagi-lagi tapi jangan lepas dari doa, gitu. Jadi kemarin kami ke lapas. Setelah kami ke lapas, kami temui anak-anak itu untuk meminta ridho kepada orang tuanya, mencuci kaki kedua orang tuanya, karena ikhtiar atau perjuangan tanpa doa dan tanpa ridho orang tua dan tanpa ridho ilahi itu sia-sia bagi kami. Apakah Bapak sudah menanyakan kepada korban-korban ini bahwa apakah memang mereka yang melakukan hal tersebut, melakukan pembakaran atau perusakan di kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan ini, atau mereka itu cuman ya kayak cuman disebut sebagai tersangka saja, dikambing hitam kan? Jadi mungkin ini agak panjang karena saya akan menceritakan
detail kronologinya. Betul, karena kan di sini kan biar semoga saja Bapak Kapolres, Bapak Kapolda, Kapolri ataupun Presiden menonton podcast kita, siapa tahu biar dia tahu aslinya 8 anak ini seperti apa. Jangan tiba-tiba menjadi tersangka. Baik. Ya. Jadi Pak Lebri, jadi kronologisnya itu kami sudah melakukan pendalaman, kami sudah temui 8 orang yang kami dampingi ini, kami juga sudah meminta klarifikasi dan kesaksian dari orang tuanya, bahwa pada awalnya itu mereka 8 orang anak ini aslinya tidak saling kenal. 8 orang ini, mereka tidak saling kenal, cuma kalau si A kenal si B, tapi si B tidak kenal si C. Jadi urutannya itu mereka tidak saling kenal. Pada malam minggu itu di tanggal 30 Agustus, malam minggu mereka meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk keluar rumah. 8 orang ini mempunyai kebiasaan remaja itu nonton balap waktu itu. Nonton balap itu di sekitaran gedung DPR, ada di Jalan Residen Abdul Razak. Mereka fokus pada menonton balap. Mereka izin kepada kedua orang tuanya. Jam 1 mereka nonton balap, di jam 1 dini hari, berarti tanggal 31 Agustus di hari Minggu. Nah, selagi mereka ini lagi menonton balap itu, tiba-tiba datang kerumunan motor yang sedang melakukan konvoy dengan berbagai atributnya. Nah, kami tanya, kalian kenal nggak sama rombongan konvoy ini? Mereka nggak kenal. Mereka itu nggak kenal sama rombongan konvoy ini. Tapi karena jiwa muda kan, ngelihat, wah ini kerumunannya seru nih, lagi konvoy. Akhirnya mereka ikut nih konvoy di barisan belakang. Mereka ikut konvoy. Setelah mereka ikut konvoy, nggak tahu ini konvoynya mau kemana. Mereka ikut-ikut aja. Konvoynya mau kemana itu nggak tahu. Udah ikut konvoy di belakang, rupanya rombongan konvoy yang awal tadi yang mereka ikuti itu melakukan penyerangan di gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ada yang masuk ke DPRD Provinsi Sumatera Selatan, ada yang melakukan ke Samsat itu kan, ke Samsat melakukan pembakaran di mobil dan pos-pos polisi itu yang pakai kontainer itu kan. Nah, mereka itu nggak tahu kalau kerumunan konvoy yang mereka ikuti itu malah ke situ. Mereka nggak tahu karena tujuan mereka di awal itu nonton balap. Nah, berarti niat jahatnya itu nggak ada sebenarnya. Niat jahatnya itu nggak ada, gitu kan. Sehingga ketika mereka juga kaget. Saya tanya, gimana reaksi kalian ketika itu? Ya kaget sebenarnya, kok kesini, gitu kan. Sudah itu kejadian sekitar jam 2:30 pagi. Nah, 2:30 pagi. Di jawaban kepolisian, jawaban termohon, polisi mengatakan bahwa mereka itu mendapatkan informasi bahwa terjadi kericuhan di situ. Nah, setelah polisi itu mendapatkan informasi, polisi datang. Di jawaban polisi terhadap pra-peradilan kami ini, mereka datang. Ketika mereka datang, mereka tidak langsung mengamankan. Mereka tidak langsung mengamankan, tapi mereka mengamati katanya. Mereka mengamati. Nah, ini sebenarnya dari situ saja sudah pihak kepolisian ini tidak menjalankan profesinya. Yang harusnya pihak kepolisian itu ketika terjadi kericuhan itu langsung bertindak tegas. Bagi saya harusnya mereka bertindak tegas untuk melakukan pengamanan. Itu ada peraturannya. Nanti kita bedah itu. Nah, setelah kelang beberapa jam, kepolisian ini melakukan penangkapan terhadap 8 orang yang kami dampingi ini. 8 orang, 5 diantaranya itu ditangkap di rumahnya masing-masing. 3 orang ditangkap di luar. Jadi saya tanyakan bagaimana prosedur penangkapannya. Mereka, orang tua mengatakan bahwa kepolisian ini ketika melakukan penangkapan tidak lagi menunjukkan identitas. Tidak menunjukkan identitas, tidak juga menunjukkan surat tugas, tidak menunjukkan surat perintah. Jadi ketika itu mereka langsung masuk tanpa permisi lagi,
Bahkan ada yang salah bawa itu katanya. Oh. Iya, harusnya nyari kakaknya tapi yang dibawa adiknya. Adiknya bilang itu bukan aku katanya. Akhirnya dicari kakaknya di dalam situ. Kakaknya yang ditangkap. Nah, dari penangkapan saja itu sudah kita bisa lihat bahwa kesalahan prosedural yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Harusnya ketika melakukan penangkapan, kepolisian ini menunjukkan ini KTA saya polisi. Atau ini surat tugas saya. Betul. Atau ini surat perintah saya. Nah, karena pada melakukan penangkapan pihak kepolisian tidak memakai seragam. Iya. Tidak memakai seragam. Jadi ketika di persidangan hari keempat, orang tua mengatakan anak saya dibawa oleh polisi. Saya tanya pakai seragam nggak? Enggak. Mobilnya apa? Warna putih katanya. Ibu tahu dari mana itu polisi kata saya. Di Indonesia ini kan kita ini negara administrasi. Iya. Saya tanya sama Pak Lebri, Pak Lebri bisa bawa motor? Bisa. Apa yang membuktikan Bapak Lebri bisa bawa motor? Ada SIM. Ada SIM. Betul. Sama juga saya seorang advokat. Iya. Saya klien tanya saya, Pak Miftah advokat, iya. Apa buktinya? Ini KTA saya. Begitupun juga polisi ketika melakukan penangkapan, setidaknya dia menunjukkan KTA-nya. Betul. Itu. Mantap. Karena kita negara administrasi Pak Lebri. Nah, kita ini negara hukum. Ya. Pada dasarnya kan kita ini kan negara hukum. Dan yang saya tanyakan lagi, polisi bisa menangkap 8 anak ini, itu dasarnya apa, Pak? Apakah memang ada video ataupun ada CCTV, atau itu cuman nunjuk-nunjuk saja, oh si A, si B, si C? Baik. Melanjutkan cerita tadi Pak Lebri ya. Jadi ketika 8 orang ini ditangkap, pertama tidak menunjukkan surat-surat yang saya katakan tadi. Terus ketika melakukan pendalaman, ternyata kepolisian ini mendapatkan informasi. Jadi 8 orang yang ditangkap, satu ini ditangkap, satu ini dimintai keterangan, gitu. Dan satu ini nunjuk, ini teman saya, ini teman saya. Akhirnya dijemput, begitu. Atas kesaksian si korban satu. Kesaksian satu orang. Gitu. Sehingga melalui itu polisi melakukan penangkapan. Bahkan ada yang ditangkap di jalan, Pak Lebri. Ditangkap di area terbuka di dekat salah satu gerai supermarket lah di situ kan. Anak-anak itu ditangkap, 8 orang ini ditangkap. Setelah mereka ditangkap, nah ini yang membuat menarik sebenarnya. Pertama mereka itu ditangkap, dibawa ke Polrestabes Kota Palembang. Iya. Dibawa ke Polrestabes Kota Palembang, ada yang dibawa ke Sekta di situ. Oke. Jadi saya tanya, ibu tahu anak ibu ditangkap? Ada yang enggak di rumah kan? Ibu tahu anak ibu ditangkap dari mana? Saya dapat info dari tetangga, katanya anak saya ditangkap. Terus ibu kemana? Saya ke Polda, rupanya di Polda nggak ada, ke Polres, rupanya di Polres katanya. Sudah mereka ke Polres untuk mencari anaknya. Dia ditangkap hari Minggu itu mau menjenguk anaknya nggak bisa, hari Senin juga nggak bisa, mereka itu menjenguk di hari Selasa. Nah, pertama orang-orang ini ditangkap di Polrestabes Kota Palembang. Nah, dari Polrestabes Kota Palembang pindah nih 8 orang ini ke Polda Sumatera Selatan. Kenapa dilimpahkan itu, Pak? Nah, ini yang kami bahas. Ketika memang ada pelimpahan, harusnya ada administrasi pelimpahan berkas, benar kan? Itu. Setelah orang-orang 8 orang yang kami dampingi ini, mereka ada di Polda Sumatera Selatan. Pihak keluarga menemui mereka hanya mendapatkan surat perintah penahanan atau SPN. Saya tanya, ada nggak berkas lain selain ini? Nggak ada. Seharusnya, Pak, berkas itu apa saja yang harus dilengkapi? Seharusnya kalau memang dia sudah ditetapkan sebagai tahanan, mereka itu harus ada surat penetapan tersangka di situ. Sebelum surat penetapan tersangka harus ada SPDP yang diberikan secara bebarengan. Itu. Bukan satu. Bukan satu. Memang di SPH itu disebutkan bahwa mereka menerbitkan SPDP, sprint sidik, terus berita acara penangkapan, penetapan tersangka, tapi apa? Nggak ada produknya, itu nggak ada. Mereka cuma dikasih SPH, tapi rentetannya cuma tulisan,
Berkasnya itu nggak ada. Nah itu sehingga kami menganggap ini harusnya kan diberikan. Betul. Saya menganggap pihak termohon ini terlalu terburu-buru menetapkan status tersangka kepada 8 orang yang kami dampingi ini. Untuk di proses persidangan itu siapa saja yang kita prapit, kita gugat, dan pada saat prapit itu untuk di situ ada siapa saja, siapa hakimnya, siapa yang datang, siapa termohonnya, pemohonnya siapa. Oke. Jadi ketika di persidangan sudah mendaftarkan pra peradilan, Pak Lebri. Pra peradilan ini 1 minggu harus putus. Dia beda dengan sidang biasa. Oke. Kalau sidang biasa kan hari Senin sidang, Senin depan lagi sidang, begitupun seterusnya. Kalau pra peradilan ini 1 minggu harus tuntas. Oke. Hari Jumat kesimpulan, hari Senin keputusan. Nah, pra peradilan ini dipimpin oleh hakim tunggal, Pak Lebri. Hakimnya cuma 1. Jadi hakimnya cuma 1, beda dengan hakim sidang biasa. Siapa nama hakimnya itu, Pak? Kalau sidang biasa itu kan 3. Kalau pra peradilan ini dipimpin oleh 1 hakim tunggal. Beda ini dengan sidang biasa. Kalau sidang biasa itu 3 hakim ya. Hakim ketua, hakim dan panitera gitu kan. Kalau ini 1 hakim tunggal dipimpin oleh majelis hakim yang mulia Bapak Olon Huta Barat. Itu hakim tunggal ya. Nah, untuk yang datang ketika sidang pra peradilan ini dari bidang hukum. Jadi kalau kita melakukan ini, kami melawan ini, kami masukkan di permohonan itu Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan atau Kapolda. Terus selanjutnya di Treskrimum Polda Sumsel dan Kasubdit 3 Jatanras, karena 8 orang ini di bawah pengawasan Jatanras gitu. Dan ditangkapnya juga di unit Jatanras. Nah, namun karena kita pra peradilan itu kan yang datang dari bidang hukum Polda Sumatera Selatan. Ini terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Pak Miftah. Untuk statement terakhir ini, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk 8 anak ini dan untuk sidang prapit ini, Pak? Jadi Pak Lebri, sebenarnya pra peradilan ini termasuk melawan negara. Karena kenapa bisa dikatakan melawan negara? Karena institut kepolisian ini kan termasuk bagian dari negara. Nah, jadi kami selalu mengatakan kepada keluarga kita, walaupun ini melawan negara, jangan pesimis. Tapi kita harus optimis. Apapun hasilnya, yang penting kita udah berjuang. Kita berjuang, kita ikhtiar, kita berdoa gitu kan, bahwa pra peradilan ini semoga diputus dengan majelis hakim ini dengan putusan yang seadil-adilnya. Amin. Dengan putusan yang seadil-adilnya begitu. Karena ya kita nggak boleh pesimis lah ya. Kita harus optimis. Ya semoga 8 orang ini dengan upaya pra peradilan yang kami lakukan ini mendapatkan hak-haknya lagi, hak-haknya kembali gitu. Karena kasihan 8 orang ini hitungannya tergolong masih muda, umurnya 18-20 karena baru tamat, dan 1 itu masih SMA, umur 18 tahun. Oh, ada yang masih sekolah? Iya, dari 8 itu 1 masih SMA. Wah. Tapi umurnya udah 18 tahun, udah dewasa hitungannya gitu kan. Masa depan mereka itu masih panjang. Betul. Gitu. Yang kami khawatirkan adalah ketika mereka ditangkap dan menjadi tahanan negara, mereka masa depannya hilang. Nah, sedangkan masa depan mereka ini masih panjang. Betul. Itu yang kami kasihan. Kalau yang saya pikirkan kalau sudah masuk penjara jadi preman keluarnya. Keluarnya itu apa nanti? Iya kan? Mau bikin SKCK nggak bisa gitu kan? Iya, kasihan sebenarnya karena ya kita memikirkan nasib-nasib generasi bangsa. Apalagi ini banyak 8 orang. Ya kita berusaha untuk mendapatkan hak martabat mereka kembali, bahwa kita buktikan mereka itu tidak bersalah karena masih muda. Semoga ya pintu-pintu kesempatan ini terbuka lah untuk mereka, harapannya kan, sehingga mereka jadi penerus bangsa di generasi yang akan datang. Itu. Oke, terima kasih Pak Miftah atas waktunya pada sore hari ini. Setelah saya simpulkan bahwa anak ini belum bisa dibilang sebagai tersangka. Iya, harusnya. Seharusnya. Dan kami memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden, Bapak Kapolri, dan Bapak
Polda dan Kapolrestabes Kota Palembang untuk menegakkan hukum ini seadil-adilnya, karena bahwasannya anak-anak di Indonesia ini adalah penerus bangsa. Kalau mereka ini sampai masuk penjara, apalagi belum tentu bersalah, ini akan ya jadi preman di saat dia keluar. Takutnya seperti itu. Itu saja yang bisa kita simpulkan, kita podcast, kita bicarakan. Semoga hakim memutuskan, hakim tunggal membuat Rapid ini seadil-adilnya dengan keputusan dia. Itulah, semoga dengan upaya Rapid kuasa hukum Bapak Miftahudin, semoga mendapat hasil yang baik, karena niat Bapak juga baik untuk 8 anak ini. Amin. Oke, terima kasih Pak Miftah atas waktunya. Siap. Untuk selanjutnya, jangan lupa tegakkan keadilan di negeri kita Indonesia. Sampai jumpa lagi bersama saya Lebri Oktorah di Lentera Viral.